Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topan STW. Di video kali ini gue ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang bagaimana sih caranya lulus interview di dunia kerja. Nah, pasti banyak banget di luar sana yang udah interview, udah nyari kerja ya kan, tapi nggak dapat pekerjaannya. Sebenarnya masalahnya di mana sih? Nah, ini akan gue buat jadi satu video. Kalau nanti kalian interview di perusahaan manapun, kalian sudah tahu nih apa yang harus kalian persiapkan, jawaban-jawaban apa yang harus kalian siapkan ketika ditanya oleh interviewer gitu ya. Oke, misalnya kalian nggak tahu interview itu apa, interview itu wawancara gitu ya. Nah, kenapa gue ingin berbagi pengalaman ini ya? Karena di video sebelumnya gue udah bahas tentang berapa sih biaya hidup ya kan jika tinggal di kota untuk satu orang gitu ya. Terus berapa sih gaji idealnya para lulusan baru yang ingin bekerja, terutama yang lulusan SMA sederajat gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan berbagi kepada kalian semua bagaimana caranya lulus interview di dunia kerja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang mau lewat dulu, yang satu ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, gimana sih caranya biar kita lulus interview gitu ya. Nah, sebelum itu gue mau kasih tau dulu kenapa hanya lulus interview aja nih, padahal kan stepnya tuh banyak. Ya, gue kasih tau dulu ya, step ketika kita ingin dapat pekerjaan itu, yang pertama adalah lulus administrasi. Nah, lulus administrasi itu seperti kalian lulusan apa, gelarnya apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua yaitu interview, ya kan ya. Yang ketiga itu medical check up. Nah, sebenarnya medical check up ini nggak perlu gue bahas karena ya itu kembali kepada kalian sendiri. Kalian pasti tahu kondisi kalian, apakah kalian sehat, apakah kalian punya penyakit yang bikin merugikan perusahaan dalam tanda kutip gitu ya. Misalnya kalau kalian kerja nanti kalian gampang sakit, setiap bulan sakit-sakitan terus, nah itu kan merugikan perusahaan gitu ya. Nah, itu kembali kepada kalian. Kalau kalian merasa diri kalian sehat walafiat, tidak memiliki penyakit apapun, penyakit yang menular pun juga gitu ya, nah udah, ini adalah momen yang paling penting, yaitu adalah interview. Nah, kalau kalian udah lulus interview, insya Allah ke belakangnya bakal gampang dan aman, dan ya udah, lu kerja deh gitu ya pokoknya ya. Oke, gue langsung saja bahas. Yang pertama adalah kalian harus mengenali perusahaan yang kalian lamar gitu ya. Jangan sampai kalian udah ngelamar di perusahaan A, B, dan C misalnya, tapi kalian nggak tahu nih profil perusahaan itu apa, produk dari perusahaan itu apa, penjualannya apa gitu ya kasarnya ya. Nah, kalian nggak tahu apa-apa. Nah, ini salah banget. Kebanyakan orang nggak lulus interview karena nggak tahu dasarnya ini gitu ya. Kalian nggak tahu ngelamar di mana, terus kerjanya nanti seperti apa, nggak tahu background dari perusahaan ini apa. Nah, itu salah. Jadi kalian harus baca-baca tentang perusahaan tersebut. Jadi sebelum kalian ngelamar, kalian harus tahu dulu nih perusahaan ini, gue tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang ini, produknya ini. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Oke, kita langsung saja bahas yang kedua. Yang kedua itu apa sih bang? Nah, ini dia. Kalian harus memiliki kepercayaan diri dan attitude yang baik gitu ya. Ketika kalian memiliki kepercayaan diri yang bagus, berarti kan kalian bisa bersosialisasi kepada rekan-rekan kerja yang baru atau yang senior gitu ya. Terus kalau kalian punya attitude yang baik, ya pasti kalian sopan santun ya kan, nggak ngeyel gitu ya. Jadi ya itu adalah nilai plus bagi interviewer gitu. Ketika ngeliat kalian, wah kalian ini percaya diri ya kan, terus attitude-nya bagus. Nah, contohnya itu seperti apa nih? Misalnya kalau kepercaya diri, kalian datang senyum nih ya kan, terus kalian tatap si interviewernya gitu. Jangan sampai kalian kalau di interview kalian jadi gini, pak saya pengen, nah itu salah. Terus attitude yang baik seperti apa? Contohnya misal kalian lagi interview kan, kalian belum dipersilakan duduk tapi kalian udah duduk, nah itu kalian gak sopan gitu. Tunggu dipersilakan duduk dulu baru kalian duduk. Itu contoh aja, contoh simpel aja. Yang ketiga ini adalah pengalaman gitu ya. Terus kak, bagaimana kak, kan saya baru lulus, terus saya nggak punya pengalaman. Nah, ini kalian nggak paham gitu ya. Pengalaman itu nggak hanya pengalaman kerja aja. Kalau kalian fresh graduate, kalian baru lulus banget gitu ya, ya pengalamannya ya kalian udah pasti belum kerja, jadi nggak punya pengalaman kerja. Nah, kalian bisa nyantumin atau menceritakan pengalaman kalian saat kerja praktek misalnya, atau kalian punya pengalaman organisasi, misalnya kalian ikut organisasi apa nih, misalnya kalau SMA OSIS gitu ya, atau kalian punya apa gitu, kalian pernah ikut komunitas apa gitu. Nah, itu juga nilai penting. Jadi kalian ceritain tentang hal tersebut. Misal kalau ditanya interviewer, ini kan fresh graduate, sebelumnya PKL di mana atau sibuk apa, nah itu kalian harus mempunyai kesibukan tersebut gitu. Jadi kalian bisa ngobrol tuh sama interviewer dengan enak. Jadi interviewer juga yang dengar jadinya, wah ini anak aktif nih,
terus begini, punya kesibukan ini. Jadi ya kasarnya ya ini anak kayaknya siap buat kerja gitu ya. Nah itu untuk yang ketiga. Terus yang keempat, ada lagi nggak sih bang? Ada dong ya kan ya. Itu ada banyak sebenarnya, cuma ini ya poin-poin penting aja yang akan gue bahas kepada kalian. Oke, yang keempat adalah kelebihan dan kelemahan gitu ya. Mungkin kalau kelebihan kalian bisa tahu lah kelebihan kalian. Mungkin ada yang kelebihannya komunikasi gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, gue di sini akan membahas poin di kelemahannya aja, karena ya banyak orang yang nggak tahu kelemahan gue apa sih ya. Jangan sampai ya kelemahan kalian merugikan diri kalian sendiri gitu ya. Dan bisa juga merugikan perusahaan nantinya gitu ya. Misalnya nih contoh kelemahan yang jangan sampai kalian sebut lah, misalnya kalian pelupa gitu, terus orangnya mageran gitu ya, jangan gitu. Saya orangnya nolep pak, saya orangnya di kamar mulu gitu. Aduh, kelemahan apaan gitu. Kalau bisa kelemahan itu bisa menjadikan kelebihan gitu ya. Misalnya contohnya kelemahan yang bisa menjadi keuntungan buat kalian gitu, ataupun bisa menjadi kelebihan juga. Misalnya kalian itu kelemahannya adalah kalau berpikir agak lama gitu, nah, itu kan konsentrasi ya. Ataupun kan orangnya pemarah, nah itu boleh deh. Ataupun yang lainnya kalian bisa cari sendiri nih, kan yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Nah kalian tinggal pikir, menurut kalian aduh mungkin kelemahan ini bisa jadi nilai plus nggak ya, ataupun kelemahan ini bisa menjadi bumerang buat diri gue sendiri. Nah itu kalian sendiri yang tahu. Oke, nextnya adalah yang kelima, yaitu skill. Nah ini skill ini sebenarnya poin plus juga bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan kalian gitu ya. Misalnya nih, skill kalian apa? Jangan sampai skill kalian main game, nah itu salah gitu ya. Kalau main game ya susah juga sih ya. Misalnya skill kalian tuh adalah nih kayak gue, misalnya gue bikin konten YouTube, ya kan, editing, komunikasi yang baik gitu ya. Terus apa, fotografi, nah itu kalian boleh tuh ceritain skill-skill yang kalian miliki. Biar nanti, nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu nih, mungkin nanti atasan kalian memiliki apa, ada hubungannya skill kalian dengan pekerjaan nanti. Nah itu menjadi nilai plus bagi interviewer ataupun perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian bisa dapat kerja nih gara-gara kalian punya skill yang kiranya diinginkan oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yang keenam adalah hobi. Nah ini dia nih, hobi ini sangat menentukan sekali, walaupun apa ya, nilai poin plusnya tuh sedikit, tapi ini bisa menjadi pertimbangan. Bisa di perusahaan itu ada cabang olahraga kah atau apakah misalnya ya, misal kalau ada lomba apa gitu, nah itu kalian bisa mencantumkan hobi kalian. So hobi kalian misalnya nih main game, bolehlah hobi main game. Misalnya main bola ya kan, yang namanya setiap perusahaan pasti adalah yang namanya main futsal gitu ya, atau main basket boleh juga. Nah hobi itu harus ada gitu ya, jangan sampai kalian hobinya nggak ada. Misalnya hobi kalian nih yang seperti di belakang gue ini, misal banyak buku, hobi kalian membaca, nah itu boleh banget tuh, berarti kan orangnya kalian kritis gitu ya, terus maunya improve diri gitu, nah itu bagus hobinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, yaitu yang ketujuh adalah tentang gaji. Nah ini banyak banget orang kalau ditanya kamu mau gaji berapa, nah di sini sangat amat menentukan kalian diterima atau enggak menurut gua ya, kecuali para fresh graduate. Kalau para fresh graduate gua kasih tahu jawabannya adalah mengikuti standar gaji perusahaan aja misalnya. Ataupun oke pak, saya ngikutin UMR di sini aja pak. Tuh, karena kalian belum punya pengalaman, kalian juga belum tahu dunia kerja itu seperti apa, jadi ya jawabannya harus seperti itu. Tapi kalau kalian memiliki pengalaman, ya negonya juga jangan nggak waras gitu ya. Maksudnya kasarnya gaji di sana nih, misalnya gaji perusahaan tersebut cuma 5 juta gitu gaji pokoknya, tapi kalian minta 10 juta, nah itu salah gitu ya. Oke boleh sih, nggak salah sih, itu hak kalian, tapi ya kembali lagi, pengalaman kalian apa, skillnya kalian apa, kira-kira ini menguntungkan nggak kalau perusahaan memperkerjakan kalian dengan gaji segitu. Nah kalau bisa, kalau nego tuh jangan jauh-jauh, misalnya kita 5 juta nih, kalian minta 6 juta gitu kan, atau kali 5 juta 500, nah itu boleh ya. Dan untuk para fresh graduate, usahakan kalian memiliki pengalaman organisasi ataupun di komunitas dan punya skill. Nah itu yang paling penting banget sih menurut gua ya. Oke, jadi tadi udah gue bahas semua 7 poin penting cara untuk lulus interview kerja gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi bekal kalian jika kalian ingin mencari pekerjaan di luar sana gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang kalian minati gitu ya. Nah itu kalian bisa menjadi pertimbangan, karena poin-poin yang gue sebutkan ini adalah poin-poin penting dan sering banget ditanya di interview kerja gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen juga nih di bawah. Kalau kalian punya pengalaman ataupun pembahasan gua ada yang kurang, kalian boleh komen di bawah, bang
sebenarnya ada lagi nih ini gitu ya, ataupun ya kalau kalian mau bilang bang menurut gue nomor 3 ini nggak penting, menurut gue nomor 4 ini sepertinya begini, nah kalian boleh komen di bawah. Dan ya terserah kalian ya, untuk yang poin yang akhir ini kalian mau subscribe channel gue ya udah nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa, ya udah monggo. Gue akan terus berbagi tips pengalaman gue seputar dunia kerja, seputar dunia kehidupan, ya pokoknya berdasarkan pengalaman ya, dengan sudut pandang gua gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya. Gua Topan Stewe. Ciao. See you on the next video guys. Bye bye.